Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan kali ini tentang Jadon Sancho, dimana dari video terbaru Fabrizio Romano, lalu juga gue lupa dari Daily Mail dan beberapa media lah yang membahas tentang situasi Jadon Sancho. Menurut Fabrizio Romano, situasinya sekarang masih menegangkan, ya, masih belum ada perbaikan, di mana bahkan Jadon Sancho ini hukumannya kabarnya kan ditingkatkan. Sekarang Jadon Sancho ini kalau menurut gue dari gue lupa kalau nggak salah dari Daily Mail yang mengabarkan kalau Jadon Sancho ini kan sudah bahkan sekarang tidak bisa memakai fasilitas tim akademi, tidak boleh ikut makan siang bersama tim. Intinya betul-betul diisolasi gitu ya, diisolir, tidak dilibatkan sedikit pun di banyak kegiatan klub, bukan hanya tim utama Manchester United tapi juga klub ya, karena tadi itu yang disebutkan bahkan dengan akademi Manchester United pun juga tidak bisa menggunakan fasilitas. Nah, di sisi lain Fabrizio Romano juga menginformasikan situasinya masih sama. Tim kepelatihan Manchester United dan juga Erik ten Hag, bukan hanya Erik ten Hag tapi juga tim kepelatihan Manchester United ini menginginkan Jadon Sancho untuk minta maaf nih kepada tim kepelatihan, karena yang disinggung ini bukan cuma Erik ten Hag saja tapi juga tim kepelatihan Manchester United, kepada rekan dan juga kepada fans ya. Dan sampai dengan saat ini itu belum dilakukan oleh Jadon Sancho. Gua baca di informasi lainnya, rekan dari Jadon Sancho, Marcus Rashford, gua lupa, dan beberapa pemain lainnya ya, ada beberapa lah itu disebutkan mencoba ya mengajak lah Jadon Sancho untuk mengakhiri situasi ini dengan tim kepelatihan Manchester United. Ya, disebutkan juga bukan tidak mungkin, ada kemungkinan besar Manchester United akan melepas Jadon Sancho di bulan Januari nanti dengan Borussia Dortmund. Ada kemungkinan akan mendatangkan kembali pemain tersebut. Sulit ya, kalau gue melihat situasi ini sulit begini. Sulit untuk Jadon Sancho bisa kembali lagi kalau menurut gue ke penampilan dia sebelumnya. Sulit juga untuk Jadon Sancho ini bisa kembali lagi ke skuad Manchester United. Gua melihat keputusan yang dilakukan oleh Jadon Sancho ini erat kaitannya bukan hanya Jadon Sancho ya, tapi juga kubu dari Jadon Sancho. Apa memang mereka ini berharap tadinya Jadon Sancho dilepas ya di musim panas kemarin, atau seperti apa ini? Karena musim panas kemarin gagal, maka mereka mengincar di musim dingin nanti dengan melakukan hal ini. Jadon Sancho di informasi sebelumnya bahkan disebutkan sering datang terlambat ya kan di latihan dan lain-lain. Tentu saja musim lalu juga ada gangguan ya kan, fisik dan juga psikis. Lalu di interview terbaru Ole Gunnar Solskjaer dengan The Athletic menyebutkan kalau tim dari rekrutmen Ole Gunnar pada saat itu memang butuh pemain di sisi kanan. Dan dengan melihat raihan Jadon Sancho bersama dengan Borussia Dortmund yang memang sangat luar biasa, dan ini gue tekankan ya, memang mungkin ada banyak komentar mengatakan wah ini gara-gara Ole dan lain-lain. Ya jujur saja pada saat itu siapa sih yang tidak terpukau dengan apa yang diraih oleh Jadon Sancho bersama dengan Borussia Dortmund. Ditambah lagi dia merupakan pemain asli Inggris ya kan. Dan Manchester United butuh amunisi di sayap, utamanya sebelah kanan. Gua nggak tahu nih, tentu saja Ole Gunnar Solskjaer juga dalam melakukan perekrutan ini kan ada banyak keterbatasan, dan dia juga menjadi salah satu pembuat keputusan, tapi bagaimana proses itu kan tidak 100% menurut gua. Ada tim scouting, ada tim penganalisa juga kan, dan lain-lain, sehingga didatangkanlah. Bahkan Manchester United ini sampai harus menunggu sekitar 1 musim karena ingin mendatangkan, gagal, lalu di musim selanjutnya datang. Dan di waktu tersebut justru ketika berada di tim, Jadon Sancho tidak ingin bermain di kanan, ingin bermain di kiri, di mana ini sudah ada Marcus Rashford. Itu yang disebutkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan kalau gua tarik apa yang terjadi musim lalu,
Jadon Sancho, ya untuk bermain di sisi kanan ada Anthony yang didatangkan oleh Erik ten Hag, ya kan. Lalu di sebelah kiri ada Marcus Rashford yang musim lalu juga tampil luar biasa menurut gue. Dan dengan musim ini pun juga di kiri Rashford masih menjadi andalan di sana. Sementara di kanan ya ada Facundo Pellistri atau mungkin ada Amad Diallo yang akan dipromosikan. Jadon Sancho tidak dimainkan di posisi-posisi itu ya, baik sayap kanan maupun sayap kiri selama preseason. Lebih banyak didorong di false nine. Gua nggak tahu nih, asumsi gua apakah ini bertentangan dengan keinginan dari sang pemain dan juga visi dari sang pemain. Gua melihat ya namanya pemain sepak bola ya, tentu saja ketika posisi aslinya back atau defender lalu dipaksa atau diminta dimainkan di gelandang dan lain-lain, dia kan tentu saja juga punya pertimbangan nih, apakah akan nurut atau tidak, karena kan dia juga masih punya masa depan yang lain gitu loh, dengan mungkin potensi terkuat yang dia percayai itu ada di posisi yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan pelatih. Dalam hal ini contoh lah, mungkin Jadon Sancho melihat ya gue terkuatnya tuh di sebelah kiri, bukan di kanan ataupun di depan, sehingga dia mungkin melakukan resistensi ya terhadap Erik ten Hag itu tadi. Cuman caranya jelas salah sih menurut gue. Caranya salah. Yang selalu menjadi pertanyaan bagi gue adalah apakah ini memang diskenariokan atau tidak gitu. Apakah ini memang luapan emosi yang sesaat ya, karena dia tidak diikut sertakan ketika menghadapi Arsenal, lalu wawancara Erik ten Hag seperti itu, sehingga dia balas seperti itu dengan reaksinya menurut gue sangat emosional juga ya dari kata-kata yang dipilih di sosial media. Atau memang ini sesuatu yang sudah dia rancang gitu loh. Ketika dia mendapatkan hal ini, ini memang sesuai, ayo kita lakukan. Dengan tujuan, ya dia menganggap situasi di Manchester United di atas lapangan ini tidak bisa mengakomodir dia. Di mana posisi kanan ada Anthony, di kiri ada Rashford. Ya sudah, dia di mana lagi? Sempat musim lalu dimainkan di posisi nomor 10 juga tidak bermain dengan bagus. Di preseason pun juga demikian ya. Dari situ gue melihat asumsi gue secara dengan amatiran, nampaknya tidak lama lagi. Bukan tidak lama lagi sih, begini. Nampaknya sulit dia untuk bisa kembali ke tim utama Manchester United. Kalaupun iya, untuk bisa bermain di kapasitas tertinggi juga nampaknya sulit. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan terjadi di bulan Januari? Apakah Manchester United akan melepas secara permanen ataupun secara pinjaman? Ini juga sesuatu yang tidak mudah loh. Kenapa? Jadon Sancho tuh gajinya tertinggi di klub saat ini, juga bagaimana nilai investasi mendatangkannya sangat tinggi. Kesulitan dari manajemen ketika mendatangkan pemain itu dari Borussia Dortmund juga sangat tinggi. Jadi menurut gua ya tidak semudah dia dijual saja, dipinjamkan saja, apalagi diputus kontrak. Menurut gue tidak sesimpel itu. Ada hal-hal rumit lainnya yang harus dilakukan oleh Manchester United. Harapannya tentu saja ketika memang tidak bisa kembali lagi, ada klub yang sanggup ya, yang mau dan juga sanggup mendatangkan Jadon Sancho. Gajinya, lalu juga biaya transfernya kalau memang ingin secara permanen, ini kalau ada. Dan gue tetap berpikiran kunci ada di Erik ten Hag. Manajemen Manchester United juga memegang peranan yang besar. Ketika Erik ten Hag nanti memutuskan, Jadon Sancho diparkir terus untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kalau seandainya memang tidak ada klub lain yang ingin meminjam ataupun mentransfer, manajemen ini nggak berisik, nggak ribut dengan mengatakan, ya Jadon Sancho kan gajinya tinggi. Jadon Sancho kan kita datangkan dengan investasi yang sangat besar gitu loh. Karena kalau diganggu seperti itu, maka ruang absolut dari Erik ten Hag di dressing room dan juga squad Manchester United ini jadi terganggu, bahkan dia dirongrong gitu ya dengan manajemen. Ini apa bedanya dengan Paul Pogba dengan Jose Mourinho ya kan, dan juga pemain Manchester United dengan Ole Gunnar Solskjaer maupun juga ketika zamannya Louis van Gaal. Artinya manajemen terlalu ikut campur dengan situasi di dressing room, di Carrington dan juga di atas lapangan itu sendiri. Menurut gue harapkan tidak terjadi sih ya. Tentu saja menarik nih menantikan akan seperti apa ya nasib Jadon Sancho. Gue berpikir
ada banyak opsi, bisa dilepas, bisa dijual kalau ada yang mau, tentu saja di bulan Januari, ataupun ya tetap diparkir. Bahkan mungkin sampai musim panas tahun depan itu tetap bisa saja terjadi. Dan gua harapkan ya, dengan semakin terdesaknya posisi dari Jadon Sancho, kalau seandainya memang manajemen komit nih ya, mendukung Erik ten Hag, maka situasinya akan sangat sulit bagi Jadon Sancho. Ya, sehingga dia tidak bisa merasa oke, gue yang posisinya di atas nih. Enggak. Erik ten Hag harus tetap ditempatkan di posisi tertinggi. Karena tanggung jawab membentuk disiplin, kultur di Manchester United ini ada di dia. Dan menurut gue ini yang jauh lebih penting saat ini ya dibandingkan dengan taktik, strategi, permainan atraktif, menyerang dan lain-lain. Enggak. Tapi bagaimana disiplin, bagaimana karakter, kultur yang tepat di klub ini menurut gue menjadi pondasi yang harus diutamakan saat ini di Manchester United. Ini tidak ada ya, gue bilang tidak ada, ini mungkin ekstrim, yes, gue tahu. Semenjak Sir Alex Ferguson, bagaimana situasi kedisiplinan, karakter dari tim tidak begitu terbentuk di zaman setelah Sir Alex ya. Ketika pelatih-pelatih yang datang, manajer-manajer yang datang merasakan hal tersebut dan memang menilai perlu diperbaiki, tidak mendapatkan support dari manajemen. Louis van Gaal mengalaminya, Jose Mourinho tentu saja, dan yang terbaru Ole Gunnar Solskjaer. Dan gue harapkan style dari manajemen Manchester United bisa berbeda kali ini dengan mendukung Erik ten Hag secara absolut. Begitu juga dengan fans. Karena menurut gue, ya inilah situasi dari Manchester United saat ini ya, dengan Erik ten Hag masih belum bisa menerapkan, mengimplementasikan taktik strategi yang dia inginkan ya, permainan menyerang, progresif, dan juga dengan pressing yang tinggi. Kenapa? Karena kultur disiplin dari klub juga masih belum seutuhnya terbentuk. Dan ini situasi dari Jadon Sancho dengan Jadon Sancho ini juga menurut gua bagus. Bagus dalam arti bisa memberikan contoh ya kepada pemain-pemain lain. Di samping juga ya inilah penerapan disiplin dan juga pembentukan kultur yang dilakukan oleh Erik ten Hag yang sebenarnya sudah terjadi dari musim lalu, tapi dari situasi saat ini membuktikan belum sepenuhnya, belum seutuhnya bisa diterapkan di Manchester United, masih dalam proses. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraannya Jadon Sancho akan seperti apa nih? Dipinjamkan, dijual di musim dingin nanti, atau akan diparkir terus nih oleh Erik ten Hag sampai dengan musim panas, atau akhirnya akan minta maaf dan kembali lagi ke tim? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.